Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Saya Destianawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 7 Palembang, akan menyajikan koneksi antar materi mengenai modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, dan posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sebagai guru, hindari memberi hukuman dan penghargaan yang berlebihan kepada murid. Berikut adalah 5 posisi kontrol pada restitusi. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5 adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang paling baik adalah guru berperan sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyenangkan keyakinan. Tujuannya agar murid bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah keterkaitan antar materi, baik filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan kita sebagai guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kehidupan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka dibuatlah perlu adanya prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Membuat keyakinan kelas bersama siswa. Saya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang melanggar keyakinan, baik disiplin berpakaian dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri agar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu terkadang saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid melakukan kesalahan. Setelah menerapkan modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah supaya bisa menjadi suatu kebiasaan baik dan membentuk karakter murid. Demikianlah penyajian koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.